Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan proses coaching, di sini ada rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual. Yang pertama adalah ada sesi pra supervisi, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada pasca percakapan. Ya. Kemudian untuk pra supervisi di rubrik penilaian ini yaitu kita berdiskusi tentang coaching. Kemudian yang kedua berdiskusi tentang kompetensi coaching. Yang ketiga adalah tentang spesifikasi yang ingin diobservasi, ya. Yang keempat menanyakan indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Ya. Kemudian dari observasi, di sini observasi tentunya mencatat ya semua kejadian yang dilakukan dalam proses coaching, di mana nanti observasi menanyakan kekurangan dan kelebihannya pada coaching beserta coachingnya yang ditanya oleh observasi itu sendiri. Kemudian pasca coaching, di sini ada yang disebut dengan pasca percakapan, itu di mana kita nanti merefleksikan diri dengan cara mengembangkan apa yang akan diinginkan ke depan. Kemudian yang kedua menyampaikan catatan hasil observasi, nanti akan disampaikan oleh observer. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan kompetensi yang akan dikembangkan di masa yang akan datang. Nah, itu yang akan ditanyakan oleh observer, ya, ketika pasca coaching berlangsung. Paling itu yang perlu dibicarakan di sesi coaching untuk hari ini. Jadi apa yang dibicarakan saat ini adalah merupakan pembuka sebelum melakukan coaching. Oke, mangga Pak Ustadz untuk memulai proses observer. Baik, Pak Hendra, nanti kan mau coaching Pak Rudy, ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke Pak Rudy? Oke. Terkait proses coaching itu sendiri, karena memang di sini yang paling hangat diperbincangkan lah, karena kita di sini karena kita sebagai pendidik, saya ingin menanyakan tentang motivasi peserta didik yang ada di sekolah Pak Rudy. Kenapa harus ditanyakan? Karena ini terkait tentang potensi ke depan, dan terkait juga tentang kemajuan sekolah itu sendiri, ya. Menurut saya ini sangat penting karena di proses coaching nanti akan membuka sejumlah informasi atau mungkin saja sebuah kejadian-kejadian yang dianggap sangat penting untuk diketahui dan digali oleh coach itu sendiri. Terus kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam melakukan coaching? Nanti kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses coaching dengan Pak Rudy, yang pertama adalah kita merujuk ke model Tirta, ya. Kita itu sendiri mungkin nanti akan dijelaskan di bagian sesi coaching dengan Pak Rudy selaku coaching. Selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang akan diobservasi nanti tentunya oleh observer, yaitu tentang kompetensi identifikasi, ya. Identifikasi nanti akan digali sedemikian rupa, kemudian sampai ditemukan maksud dan tujuan yang diharapkan oleh coach, ya, dimana nanti coach yang akan menggali dari sebuah kompetensi yang akan ditanyakan oleh coach, ya, pada proses coaching. Kemudian indikator ketercapaiannya seperti apa dalam pengembangan? Dalam pengembangan indikator yang tercapai adalah indikator-indikator yang menurut coach itu mudah dijangkau, kemudian mudah dipahami, dan tentunya mudah digali, ya, seperti itu. Itu adalah kompetensi yang akan dilakukan.
Baik, terima kasih. Cukup sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih observer yang telah meng-coaching. Sekarang tinggal menilai, disilai. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam, Pak Hendra. Bagaimana kabarnya? Nah, baik ya. Oke. Saya senang bertemu dengan Pak Rudi, di mana pada kesempatan sore hari ini meskipun cuaca sedang hujan, tapi kita merasa bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam proses coaching, dan saya mengharapkan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan yang kesekian kali dalam proses coaching. Dan saya juga berharap di proses ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda, yang mampu membawa efek positif bagi kita semua. Oke. Pak Rudi, tentang motivasi siswa ya. Motivasi itu merupakan sebuah komponen yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian tentunya kita sebagai pendidik itu harus memiliki strategi, Pak, agar motivasi itu bisa menyenangkan anak-anak. Jadi bagaimana strategi Pak untuk menimbulkan motivasi siswa itu menjadi bangkit kembali? Ya, terima kasih Pak Hendra. Kan selama ini saya pembelajaran itu Pak, jadi saya hanya menggunakan sekarang menggunakan drama berupa kita kelompok. Jadi ternyata dengan metode seperti itu siswa merasa bosan gitu Pak. Jadi ketika mereka mau pembelajaran seperti itu, jadi kayaknya acuh dan merasa malas gitu. Jadi seperti itu. Ya, berarti Pak Rudi menemukan kunci ya, dengan awalnya itu menggunakan metode ceramah, tapi lambat laun bisa menemukan bahwa metode itu tidak efektif tadi. Itu bagaimana Pak Rudi bisa mengidentifikasi kejadian seperti itu? Bisa menjelaskan? Terlihat Pak, ya ketika misalkan kita mau pembelajaran, anak itu malas-malasan gitu Pak. Malas-malasan, terus seperti ngantuk gitu. Jadi intinya tidak antusias gitu anak tersebut. Saya juga bingung pada saya, ini harus bagaimana menyelesaikannya. Makanya saya tidak boleh untuk melakukan coaching ini, jadi solusinya gimana ya? Oke, tadi Pak Rudi mengatakan solusi ya. Pernah tidak terpikir bahwa solusi itu sebenarnya harus digali bersama? Tidak mungkin digali hanya seorang guru di dalam sebuah lembaga, karena sebuah lembaga adalah sebuah wadah di mana ingin memperoleh tujuan yang sama ya. Jadi tidak hanya satu orang, terdiri dari beberapa orang. Apakah pernah terpikir bahwa solusi itu bisa dilakukan secara bersama dengan rekan-rekan? Pernah sih Pak. Ini ya, apa namanya, yang namanya sekolah itu kan bagian daripada himpunan itu, jadi kita harus bisa berkolaborasi kan. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menemukan suatu permasalahan di pembelajaran gitu kan. Jadi permasalahan kita harus bisa mendiskusikan dengan teman. Siapa tahu kan di antara teman kita itu ada yang lebih berpengalaman lagi, terus misalkan mereka berhasil dengan kasus yang sama dengan kita. Ya, mengajak teman berkolaborasi itu kan perlu sebuah upaya ya. Itu upayanya seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan melakukan pendekatan dulu Pak. Jadi intinya kan ketika kita mau melakukan kolaborasi, jadi kita ini harus angkat dulu tersebut, kemudian baru kita menyampaikan tujuannya. Oke. Dari kata kolaborasi mungkin tidak satu orang ya Pak, bisa ada si A, ke si B, ke si C, ke si D. Itu di antara yang keempat itu si A, si B, si C, si D itu ada nggak di antara keempat itu kesulitan untuk diajak berkolaborasi untuk tadi menggali solusi demi untuk motivasi anak? Jadi untuk kesulitannya banyak sih Pak, untuk kesulitannya. Tapi saya ingin untuk menemukan solusi tersebut, saya ingin mencari teman yang kira-kira satu frekuensi sama kita gitu. Baik. Tadi ada kesulitan ya.
pernah terpikir nggak ingin melibatkan kepala sekolah, minta bantuan kepada kepala sekolah? Pernah terpikir nggak? Iya sih Pak. Iya. Karena emang ketika kita sudah melibatkan kepala sekolah, kepala sekolah mungkin ya, sama guru senior mungkin Pak. Menurut kacamata Pak Rudi, kepala sekolah yang sekarang itu bagaimana sih? Kepala sekolah yang sekarang mendukung sih Pak, mendukung. Cuma tergantung kitanya. Dukungannya seperti apa? Misalkan ketika kita mau membuat acara atau misalkan di dalam pembelajaran dia merestui, mendukung, terus silakan Pak. Ada kelebihan kepala sekolah? Kelebihannya banyak Pak. Ada kekurangannya? Ada. Ya, baik. Nah, tadi Pak Rudi sedikit menjelaskan tentang motivasi, tapi ya begitu ya, tentang motivasi. Ke depan ya, sebagai tenaga pendidik nih, Pak Rudi ya, sebagai pendidik, kalau dikaitkan dengan media nih ya, dengan media kan media banyak ya, ada TikTok, misalkan Canva, kemudian apalagi misalkan ada juga WA, ada Instagram, ada Facebook. Kalau boleh memilih, Pak Rudi sebagai pendidik nih, mau menggunakan yang mana nih biar motivasi anak itu bisa meningkat? Mana yang akan digunakan? Kebetulan seperti ini Pak, di sekolah saya kebetulan ada Infocus itu ya. Infocus itu kan jarang dipakai, itu ada di lemari terus Pak. Jadi rencana untuk ke depan saya mau menggunakan Infocus itu untuk kegiatan proses pembelajaran. Misalkan itu melalui video atau apa gitu, supaya anak lebih menarik lagi untuk belajar. Baik, tapi kalau Infocus kan sifatnya hanya bisa dihidupkan dalam jangka waktu tertentu, tidak mobile, tidak seperti WA, berubah kemana-mana, selalu online setiap saat. Pernah menggunakan media-media sosial tersebut untuk mendukung pembelajaran, misalkan tugas, dikirimkan link dari Google Drive, melalui WA atau melalui media yang lain? Nah, mungkin itu permasalahannya Pak. Jadi kan tadi itu kan di negara ya. Jadi anak itu kan Pak yang menggunakan handphone. Jadi kemungkinan saya hanya menggunakan Infocus seperti itu, menggunakan biar anak depan itu kita menggunakan Story, menggunakan Canva. Iya, berarti daerah 3T salah satunya adalah yang tuntas jaringan. Ya, nah, itu. Oke, baik. Tapi menurut saya seorang guru inovatif itu, apalagi mengajar di era digital seperti sekarang, mungkin kita tidak boleh menyerah meskipun keterbatasan dengan jaringan internet ya, dengan jaringan internet. Dan menurut saya Infocus juga gimana ya, boleh boleh lah bisa gitu ya, tapi hanya dipakai hanya pada jam-jam tertentu ya. Infocus pakai sinyal, pakai listrik ya. Berarti kalau ada listrik ada sinyal gitu ya. Berarti ada listrik, ada, tapi sinyalnya jelek mungkin. Sebenarnya bukan sinyal kita. Ya, yang jadi permasalahan saya itu ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan handphone itu bukan sinyal. Jadi jumlah gawainya kan kalau anak SD itu kan tidak semuanya memiliki Oke, itu aja. Baik. Pernah terpikir nggak di sekolah Pak Rudi ini mengadakan wifi buat peserta didik? Karena saya rasa untuk wifi itu ada celah lah, artinya apa ya, itu tuh sesuatu yang harus diadakan, karena memang kan sekarang itu ada jatahnya lah. Intinya seperti itu Pak. Kita kan ketika misalkan ada wifi, mungkin nanti si posisi anak itu yang tidak punya gawe mungkin nanti bakal lebih punya. Terus kita coba Pernah nggak ngomong sama kepala sekolah, Pak, adakan wifi? belum Pak, saya belum pernah ngomong. Kenapa? Belum pernah ngomong Pak. Ya itu kesalahan saya mungkin Pak. Apakah takut? belum aja Pak, belum sekarang. Lagi proses pendekatan dulu Pak. Pendekatan. Nah, sampai sana ya, sampai motivasi. Nah, jadi sebenarnya motivasi itu sangat penting Pak. Bukan hanya anak-anak yang masih motivasi, tapi juga orang dewasa ya, yang sudah dewasa yang motivasi.
harapan Pak Rudi itu kedepannya itu mau seperti apa sih dengan adanya motivasi ini, lulusan-lulusan dari sekolah Pak Rudi? Saya tentu saja Pak, dengan adanya motivasi ini saya ingin pembelajaran yang menghasilkan murid yang berkualitas gitu saja Pak. Dan sekarang misalkan mereka malas-malasan seperti itu kan, kita dalam menyampaikan materi juga tidak terlalu baik ditangkap sama mereka sebenarnya. Saya inginnya ketika misalkan motivasi anak sudah terbentuk, jadi kita enak gitu Pak. Jika kita dalam menyampaikan ilmu itu bisa diserap sama mereka. Yang penting semangat dulu aja. Harapan banyak Ya. biar mereka itu lulusannya atau outputnya bagus dari Ya, sekolah ya, ya. dekat motivasi tadi ya. Tadi dari sekolah belum ada masih ada pendekatan tapi belum terrealisasi secara penuh. Pernah nggak menyasar pengusaha yang ada di luar pendidikan biar untuk mendukung program-program yang ada di sekolah? Kebetulan belum Pak. Belum. Ya. Saya belum bisa menyasar ke situ Pak. Ingat saya Pak juga di situ Pak. Tapi kenalan banyak. Ada sih kalau kenalan. Kenalan ada. Kalau kenalan ada. Oke, baik. Berbicara tentang kembali ke motivasi. Tadi kolaborasi sudah, pendekatan sudah. Apakah motivasi yang dibangun secara kolaborasi tadi sudah pernah membuat program biar konsisten gitu? Nah, mungkin itu Pak. Jadi salah satu kelemahan saya itu, saya belum bisa membuat sebuah program-program Pak untuk menunjukkan motivasi anak lagi Pak. Jadi masih ini Pak, masih biasa saja, masih biasa saja, belum apa namanya, kita belum wow. Tapi biasanya kalau ada kata-kata biasa saja itu ada sesuatu hal di belakang ya. Itu yang harus dipahami ya. Nah, mungkin itu apa namanya sesuatu yang harus dipahami dan barangkali PR ya bagi ya bagi sebagai pendidik terutama bagi Pak Rudi. Nah, apakah karena kita temanya motivasi, pernah juga gitu ya ada stimulasi tentang motivasi dari pihak-pihak yang paling tinggi yang selain di sekolah, pihak tertinggi selain di sekolah, stimulasinya seperti apa ke sekolah biar motivasi anak itu meningkat? Ada sih Pak, kemarin kan saya ikut ini juga ya, ikut program PPG, kemudian penggerak juga. Jadi ada sih di situ Pak, dari di situ jadi saya mulai tergugah Pak di situ. Wah, ternyata seperti ini. Gimana cara kita membangkitkan motivasi anak dulu? Luar biasa Pak. Berarti kesimpulannya banyak ya pengalaman Banyak sih, Pak. diperoleh dari PPG dan guru penggerak. Pak Rudi pernah bermimpi? Mimpi pernah nggak? Bermimpi pernah. Tentunya bermimpi ingin yang bagus-bagus ya. Prakarsa perubahan selain motivasi itu apalagi yang ingin digapai lah seperti itu. Yang ingin digapai Mas, saya inginnya seperti tadi Pak, kita mempunyai lulusan yang outputnya bagus di sekolah, terus suasana sekolahnya menyenangkan seperti itu Pak. Terus kolaborasi antar gurunya terjalin seperti itu sih Pak. Begini tadi motivasi sudah ya Pak Rudi menyampaikan ya. Kemudian yang kedua tentang prakarsa perubahan. PPG udah guru penggerak sedang ya. Tapi tidak ada salahnya kok kalau seorang guru penggerak itu memiliki nilai-nilai ya. Kan ada nilai-nilai ya, benar nggak? Nilai-nilai dan dengan peran dan nilai guru penggerak. Ya. Tapi itu Pak sebenarnya ujung-ujungnya adalah motivasi. Ya. Dari peran dulu deh untuk membangun motivasi tadi karena temanya motivasi juga seperti apa Pak? Ini posisinya sudah guru penggerak gitu, bukan guru dari awal gitu. Bukan hanya seorang guru, tapi di sini sudah merangkap guru penggerak gitu. Jadi saya mencoba mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi saya mencoba memahami
mereka, dan kemudian saya mencoba pembelajarannya supaya lebih menyenangkan buat mereka gitu Pak. Jadi tidak monoton, tidak membosankan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini Pak, kan kebanyakan kan kegiatan pembelajaran itu dilakukan di ini Pak ya, di mana, di dalam kelas. Saya mencoba kemarin kita pembelajarannya dilakukan di luar kelas gitu, biar anak tidak bosan. Dan ternyata itu cukup antusias juga Pak, jadi anak-anaknya cukup ini apa namanya, cukup senang gitu ketika kita bawa pembelajarannya langsung ke lingkungan. Peran guru penggerak salah satunya adalah berpihak kepada murid ya, kemudian melayani kebutuhan murid. Berarti ada kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Seperti itu. Berarti itu informasi yang diperoleh dari Pak Rudi. Oke, selamat Pak Rudi, semoga sukses ke depan. Terima kasih menjadi guru teladan anak didik Indonesia. Terima kasih. Ya baiklah, tadi saya sudah melakukan observasi tentang pelaksanaan coaching ya, oleh Pak Hendra dan Pak Rudi sebagai coaching. Di sini tadi alhamdulillah sudah ada beberapa poin tentang coaching, bagaimana sudah kita pelajari baik dalam protokol tadi ada bagian-bagian penting. Yang pertama, coach kurang menonjol menanyakan tujuan dari pembicaraan ini. Coach hanya menanyakan gimana nih tentang motivasi di SD Sasis Jambayu. Selanjutnya, kalau untuk identifikasi, alhamdulillah tadi sangat panjang lebar ya, dari mulai motivasi, cara pembelajaran, juga ada kolaborasi yang berulang-ulang tadi disampaikan, kolaborasi dengan rekan sejawat, bahkan ditanyakan oleh coach apakah ada kerjasama dengan perusahaan di pihak luar. Yang selanjutnya, coach juga menanyakan tentang media pembelajaran seperti proyektor atau PPT, apakah sudah dilakukan. Kebetulan coach tadi menjawab sudah, beberapa mencoba, cuma kesulitannya mungkin ada kendala di sinyal ya, internet. Tadi coach juga sudah menanyakan indikator ya, indikator dari ketercapaian pengembangan kompetensi yang sudah dikembangkan oleh Pak Rudi. Selanjutnya, kompetensi juga berdasarkan hasil coaching. Tadi juga sudah beberapa kompetensi ditanyakan oleh Pak Hendra kepada Pak Rudi. Dan seperti itulah catatan saya tentang observasi dari coaching yang dilakukan oleh Pak Hendra dengan oleh Pak Hendra sebagai coach dan Pak Rudi sebagai coach. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dikembangkan dan bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah setelah saya melakukan coaching dengan Pak Hendra, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan ya. Terutama saya bisa mengeksplor diri saya tentang bagaimana cara untuk memotivasi belajar anak. Cukup menarik dan saya bisa mengeluarkan ide-ide dari saya sendiri sebenarnya. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dari Pak Hendra itu mampu menghidupkan saya untuk mengeluarkan segala ide saya. Terima kasih Pak Hendra. Ya, sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menjadi observer dari kegiatan coaching ya, di mana coachnya Pak Rudi dan coachingnya Ustadz Buas. Nah, saya akan menanyakan tentang hal apa yang akan disampaikan pada saat ini, yaitu coaching ke saudara coach. Saya akan menggali
tentang permasalahan di PAUAS, yaitu tentang bagaimana meningkatkan siswa supaya lebih religius lagi. Berarti siswa lebih religius. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya kan permasalahan di PAUAS ini tentu saja untuk supaya nanti tercipta profil pelajar Pancasila nanti yang dicita-citakan oleh saudara Waci ini. Oke, berarti tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Ya. Nah, sejauh mana pemahaman yang baru dikuasai tentang profil pelajar Pancasila? Karena memang diingat ya bahwa sekarang itu setiap sekolah harus mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Tentu saja Pak Hendra, untuk profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan sesuai dengan yang kompetensi yang PAUAS ingin gali, yaitu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya itu ya, seperti saya sebutkan. Dari coach itu sendiri, harapan dari coach ketika proses coaching nih, Iya. mau seperti apa gitu? Jadi tentu saja harapan dari coach itu sendiri tentu saja dapatkan solusi bagaimana caranya supaya siswa coach tersebut memiliki sifat religius. Oke. Apakah ada strategi dalam proses coaching terhadap coach yang akan dilakukan oleh coach Pak Rudi sini? Saya pertanyaan pemantik yang bisa menarik ide-ide dia supaya keluar lagi. Oke, baik ya. Berarti strateginya adalah menggunakan metode tertentu ya biar biar ada terstimulasi ya untuk menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan dari seorang coach ya pada proses coaching. Oke, barangkali itu aja yang perlu saya sampaikan sebagai observer. Yang selanjutnya silakan lanjutkan dan saya akan melanjutkan juga saya sebagai observer. Assalamualaikum Pak Was. Salam, alhamdulillah Pak Rudi. Gimana sehat Pak Was? Alhamdulillah sehat. Senang berjumpa di tempat yang indah. Luar biasa. Ya Pak Was, mungkin ada yang alhamdulillah ini Pak Rudi, kita ketemu di sini dengan tujuan sama-sama ya, mencari suasana yang segar, tenang ya di Kebon Kecikuya. Gini, sebetulnya saya ada permasalahan yang mungkin sebetulnya sih udah lama mimpi ini di sekolah terutama ya. Selalu bertanya-tanya gimana gitu biar sikap religius siswa ini meningkat. Karena kalau secara teladan kita udah berusaha gitu ya, memberikan teladan bahkan dengan program-program, tetapi masih belum maksimal lah. Makanya saya ngajak ngobrol nih ke Pak Rudi. Jadi permasalahan di PAUAS ini ingin kita berdiskusi ya tentang bagaimana cara meningkatkan agar siswa tersebut memiliki sifat religius ya, itu Pak Was. Itu ya. Terus apa rencana Pak Was ke depan? Apa tujuan dari obrolan kita hari ini Pak Was? Apa tujuan? Adapun tujuan dari saya ngajak ngobrol dengan Pak Rudi ini, saya bisa mengeksplor potensi-potensi atau kompetensi-potensi yang bisa saya terapkan nanti, sehingga permasalahan yang saya alami sekarang ini, dari obrolan ini tujuannya nanti saya bisa mendapatkan teknik atau metode atau cara bagaimana meningkatkan sikap religius siswa-siswi saya di sekolah. Emang Pak Was bisa diceritakan nggak emang seperti apa sih maksudnya sikap siswa Pak Was di sekolah ini seperti apa? Kalaupun keadaan siswa sekolah saya sesuai hasil identifikasi saya,
yang hampir sebelum ngajar. Sebelum ngajar saya suka nanya ke anak-anak iseng kadang, siapa yang tadi sholat subuh? Hasilnya kadang satu kelas itu hanya satu orang yang sholat subuh. Bahkan pernah saya tanya satu kelas tidak ada yang sholat subuh sama sekali. Padahal program sudah kita jalankan dengan ada program sholat duha, program duhur berjamaah, bahkan kajian dua, bahkan dia ceramah-ceramah gitu. Tetapi belum maksimal, anak-anak belum apa ya, belum muncul dari dirinya sendiri gitu. Bahkan diajak berjanji saja mereka kadang ragu gitu. Contoh saya lagi ngajar nih, kira-kira siapa yang nanti pulang sekolah sholat zuhur di rumah? Itu mau jawab siap itu susah gitu. Mau jawab, oh siap, saya siap, kayaknya ragu gitu. Seakan-akan dia nggak mau berjanji, padahal itu adalah nilai kebajikan, sesuatu yang sangat baik, tapi mereka ragu. Kenapa kalian ragu? Saya tanya. Ya takut nggak sholat pak nanti katanya. Emang nggak mau sholat kata saya. Itu kan kewajiban, itu kan rukun Islam. Jadi seperti itu keadaan sisa saya itu. Jadi padahal usia remaja ini kan perlu pembiasaan yang sangat apa ya, sangat kencang lah ini, kuat. Sehingga nanti ketika mereka dewasa itu memang sudah terbiasa, tidak harus ada program karena ada program, tidak harus karena disuruh-suruh seperti itu. Dan memang perlu pembiasaan yang lebih maksimal lagi menurut saya. Itu keadaan sekolah saya. Jadi masih jauh lah dari yang namanya profil pelajar Pancasila itu, apa beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kenapa saya berkesimpulan untuk meningkatkan sikap ini? Karena ketika sikap religius ini sudah dimiliki oleh anak-anak saya yakin yang namanya akhlak mulia itu ngikut. Saya yakin yang namanya gotong royong itu ngikut, empati juga akan bangkit. Begitu juga dengan sikap-sikap yang lain. Karena pondasinya itu. Yang saya sudah Pak Was kan sudah menceritakan bagaimana kondisi di sekolah Pak Was tentang sikap religius siswa itu tersebut ya. Yang ingin saya tanyakan lagi sama Pak Was, kira-kira nih menurut pendapat Pak Was, kenapa sih siswa itu tingkat religiusnya itu tidak, maksudnya dalam artian kurang begitu baik gitu? Kira-kira menurut Pak Was apa itu alasannya? Kalau hasil pengamatan saya itu yang pertama, dan memang belum tumbuh intrinsiknya itu ya, belum kemauan sendirinya itu yang belum ada gitu. Tapi kalau udah melihat alumni mah gitu, ada gitu anak-anak saya yang ketika mondok gitu itu udah biasa gitu. Tapi ketika saya lihat sering tanya gitu ya, kayaknya mau sholat itu ragu gitu. Jadi belum ada dari kemauan sendiri, hanya ada beberapa saja gitu ya. Ada memang beberapa angkatan itu yang sudah betul di usia SMP itu udah terbiasa, udah istiqomah, tapi masih jauh lah, bahkan mungkin 95% bisa saya bilang. Bahkan yang kelihatan alim saja ternyata nggak sholat zuhur gitu, nggak sholat subuh apalagi. Ketika ditanya ya nggak kesiangan gitu, jam 5 bangun. Keadaan siswa saya itu menurut saya faktornya yang pertama satu itu tadi belum ada kemauan sendiri, yang kedua lingkungan yang masih kurang mendukung, baik itu dari orang tuanya yang saya lihat gitu ya. Jadi kalau belum ada kemauan sendiri didukung dengan keadaan orang tua juga yang tidak peduli dengan agama, atau tambah lemah gitu. Jadi mereka mandiri saja, kecuali ada yang orang tuanya nih peduli banget dengan, dan memang orang tuanya juga suka sholat. Kalau anaknya juga akan terbawa lingkungan. Jadi menurut saya sih lingkungan yang masih belum maksimal, dan suasana agama itu belum kelihatan. Nah, selanjutnya kan Pak Was ini udah tahu ya, jadi seperti itu gitu, kondisinya seperti itu. Terus yang mau saya tanyakan lagi Pak Was, kira-kira strategi apa nih yang akan dilakukan Pak Was? Strategi ya, untuk meningkatkan siswa supaya lebih religius itu. Jadi strategi apa yang akan dilakukan?
Strategi yang pertama mungkin selain mempertahankan program yang sudah berjalan, karena ini sifatnya pembiasaan meskipun hasilnya belum maksimal gitu, saya akan lebih meningkatkan lagi tentang pembiasaan sholat zuhur berjamaah di sekolah ya, karena banyak juga yang belum bisa niat sholat, yang belum bisa bacaan sholat gitu. Itu yang pertama gitu. Saya akan identifikasi dulu mereka siapa saja yang belum bisa bacaan sholat secara baik gitu ya. Terus selanjutnya saya mungkin akan tambah durasi lagi dalam pendalaman agama, yang mana akan menumbuhkan kemauan sendiri gitu. Tidak hanya karena disuruh lagi gitu. Membuat mereka sadar bahwa sholat itu penting, sholat itu tiang agama, sholat itu rukun Islam. Itu mungkin salah satunya, mungkin dengan ada masa bimbingan iman dan takwa gitu. Bisa ya, mungkin bisa mengadopsi seperti yang pernah saya lihat SMK di Sukabumi, SMK di Lampung gitu ya. Ada mabit, masa bimbingan iman dan takwa, mereka diajak itikaf lah sehari semalam gitu, ditambah materi-materi tentang keagamaan sehingga kemauan sendiri itu tumbuh untuk melaksanakan ibadah. Mungkin itu. Dari strategi-strategi yang Pak Was barusan dikemukakan sama Pak Was, kira-kira ada nggak nih yang menjadi skala prioritas Pak Was nih untuk sekarang ini? Ya kira-kira Pak Was, wah ini yang paling bagus nih untuk diterapkan saat ini, kira-kira yang mana itu? Kalau prioritas sih kayaknya mabit, masa bimbingan iman dan takwa, seperti saya adopsi gitu. Saya dari sekolah-sekolah umum gitu ya. Kalau di pondok pesantren kan udah biasa. Jadi ada program nanti anak-anak 1 bulan sekali lah minimal, atau 1 bulan sekali di masjid. Nanti ada pemateri dari luar, juga kita sendiri tentang bagaimana memotivasi mereka untuk betul-betul menjalankan ibadah itu karena kemauan sendiri. Seperti itu ya, yang Meskipun di keadaan lingkungan rumah yang kurang mendukung ya, bagaimana caranya mereka tumbuh, karena mereka masa usia remaja, kalau bukan sekarang kan mau kapan lagi. tentu Pak Was, untuk kita misalkan menjalankan itu tidak mudah ya di tengah kita masyarakat yang seperti itu. Kira-kira nih menurut Pak Was nih, siapa nih yang akan Pak Was gandeng nih ya, yang akan Pak Was gandeng untuk mensukseskan program yang sudah Pak Was katakan? Pertama mungkin yang sangat saya butuhkan itu, saya akan menggandeng orang tua sendiri ya. Karena kalau kita tidak melibatkan mereka, mau siapa lagi gitu. Karena yang namanya program sekolah tanpa dukungan orang tua itu lemah. Apalagi ini kaitannya dengan iman dan takwa. Saya melihat orang tua juga enggan melaksanakan perintah agama sebetulnya karena memang kebanyakan itu karena memang lingkungan nggak bisa. Nah kalau sekarang anaknya bisa, saya yakin itu akan kalau istilahnya kalau anaknya soleh gitu kan, otomatis kan orang tuanya juga akan terbawa gitu. Bahkan ketika ada anaknya yang hafid Quran, itu 7 turunan semua keturunan ke bawah. Doa anak soleh ini kan sangat dahsyat. Ketika orang tua sudah meninggal tapi punya anak yang soleh, rajin sholat, doain orang tua, kan orang tuanya jadi ke bawah. Itu sebetulnya poin yang sangat penting yang akan saya yang akan saya sampaikan kepada orang tua sehingga mendukung penuh program ini. Bukan semata-mata kalau di jam pelajaran intrakurikuler kan itu hanya 3 jam saja. Karena ada materi tentang orang tua, materi tentang ibadah, materi tentang hormat orang tua dan guru ada. Mereka kalau diajak merenung nangis tentang pengorbanan orang tua, hormat kepada orang tua. Nah, saya akan ambil dukungan orang tua itu bagaimana mendukung program ini. Yang keduanya mungkin saya akan buat controlling, membuat buku catatan lah, semacam kayak buku Ramadan gitu ya.
Jadi kalau sholat duhur tanda tangan sama orang tua, kalau tidak enggak gitu. Itu controlling sebagaimana yang saya terapkan di STIT seperti itu. Sehingga meskipun itu sifatnya rada maksa gitu, tapi dengan cara itu karena mereka dalam tahap belajar, maka insya Allah mudah-mudahan mereka jadi terbiasa. Sangat luar biasa Pak Was. Seperti kata Pak Was tadi, Pak Was bakal melibatkan orang tua ya. Seperti kita kenal di pusat pendidikan itu Pak Was ada 3 kan. Yang pertama itu sekolah, yang kedua keluarga, dan yang ketiga. Kira-kira menurut Pak Was nih, selain dari orang tua ada ya yang bisa membantu, yang bisa membantu program Pak Was ini selain daripada orang tua gitu kan? Pak Was tadi papasan orang tua ya. Jadi orang tua siapa kira-kira? Jelas kepala sekolah, komite terutama sebagai penyambung lidah antara sekolah dengan wali murid. Selanjutnya mungkin saya akan libatkan juga pemateri-pemateri ya, bukan hanya dari sekolah. Saya akan libatkan orang MUI, gitu ya. Saya libatkan juga ustadz-ustadz yang ada setempat gitu. Saya akan sambungkan ada berapa nih orang yang ngaji di Ustadz Jambali seperti itu, dengan melibatkan yang potensi-potensi yang ada di Jambali dengan ada Ustadz Saifi. Tadi kan Pak Was sudah menjelaskan ya banyak hal tentang bagaimana terus yang sekarang saya ingin tanyakan ke Pak Was, pertanyaannya kan harus ada eksekusi ya, harus ada aksinya. Kira-kira kapan Pak Was akan dilaksanakan? Dari rencana aksi yang saya tadi sampaikan, sepertinya insya Allah akan saya laksanakan mulai semester genap lah. Karena sekarang kan udah pas ya, nanti juga libur semester, paling nanti akan saya laksanakan aksi itu di semester genap tahun 2020. Terima kasih Pak Was Sama-sama. Pembicaraannya, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat. Ya kan? Iya, alhamdulillah dari pembicaraan ini saya bisa menggali flashback dari pengalaman-pengalaman tentang penerapan bagaimana meningkatkan sikap religius siswa di sekolah. Terima kasih. Baiklah, alhamdulillah terima kasih pada Pak Hendra selaku observer dan Pak Robi selaku coach kesempatan ini. Refleksi dari pelaksanaan coaching yang mana posisi saya sebagai coach. Alhamdulillah dari percakapan tadi saya menemukan kembali ya, membangkitkan kembali potensi dan pengalaman saya bagaimana meningkatkan sikap religius siswa di sekolah. Mudah-mudahan semua rencana aksi yang akan saya laksanakan di semester genap yang akan datang ini dipermudah dan didukung penuh oleh semua warga sekolah dan juga komite dan juga wali murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Was. Alhamdulillah, selamat sore. Semoga Pak Was dalam keadaan baik. Baiklah Pak Was, mungkin pada sore hari ini Pak Was mau mengadakan coaching ya. Mahendra sebagai coachingnya ya. Betul. Jadi saya tanyakan Pak Was, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Was? Kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching nanti ke Pak Hendra yaitu tentang bagaimana membuat inovasi di sekolah. Membuat inovasi di sekolah. Terus dari kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin diobservasi ya tentunya bagaimana strategi-strategi menumbuhkan atau memunculkan inovasi-inovasi baru di sekolah. Itu. Terus indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Indikator ketercapaiannya coach nanti bisa menemukan bagaimana membuat rencana aksi dan bisa menentukan kapan aksi itu dilaksanakan. Mungkin itu saja ya. Terima kasih Pak Was, selamat mengcoach dan mengeksplor ya. Coach kita itu Pak Hendra Wijaya yang sangat luar biasa. Silakan Pak Was. Baik Pak Hendra, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore Pak Uwas. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Pak Uwas. Kita mau ngobrol nih. Mau ngobrolin apa kira? Tentang motivasi Pak, motivasi yang perlu dikembangkan di sekolah. Inovasi siswa yang perlu dikembangkan di sekolah. Baik. Jadi kita mau ngobrol tentang motivasi, inovasi. Bagaimana menumbuhkan atau memunculkan inovasi atau ide di sekolah. Kira-kira apa tujuan yang ingin didapat dari pembicaraan ini? Jadi tujuan dari coaching pada hari ini adalah yang pertama adalah ingin menggali inovasi yang ada di sekolah saya, tentunya seperti itu Pak Uwas. Dan contohnya adalah dari inovasi itu sendiri, saya sebagai pendidik di sini di sekolah saya ingin menggali inovasi yang itu kebaruan yang sesuai dengan zaman saat ini. Contohnya misalkan begini, kita tahu bahwa permasalahan yang tidak terputus itu hingga saat ini tentang penanganan sampah ya. Nah, sampah itu sebenarnya kalau dibiarkan itu mengganggu, mencemari lingkungan, mencemari udara, juga mencemari tanah. Dibakar juga salah, itu mencemari udara. Istilahnya bahwa sampah itu mengganggu, boleh katakan mengganggu semua lini lah. Jadi dimulai dari salah satu kasus itu, maka peserta didik yang ada di sekolah kami atau di sekolah saya tentunya seperti itu, distimulasi bagaimana caranya menghasilkan sebuah ide baru untuk bergerak, untuk berinovasi, untuk mengubah sampah dari hal yang tadinya benar-benar tidak bernilai itu menjadi sebuah karya besar. Karya itu inovasi ya. Jadi inovasi itu sebenarnya sebuah ide yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah inovasi. Ya, itu gambarannya seperti itu. Emang selama ini di sekolah udah ada belum inovasi mungkin, kalau pernah ada di seperti apa gitu yang pernah dilakukan? Iya, baik, terima kasih Pak Uwas. Jadi inovasi itu sebenarnya sudah berjalan Pak, karena memang indikatornya itu banyak di sekolah yang ingin dicapai. Jadi itu memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi tidak mungkin sebuah kasus yang harus kita hadapi langsung disulap dalam jangka waktu yang sedikit untuk menjadikan sebuah inovasi. Itu rasanya hanya sebuah mimpi saja Pak Uwas, seperti kayak gitu. Jadi makanya kasus yang ada itu perlu dikembangkan. Nah, contohnya misalkan inovasi yang ada itu kami dan saya gitu ya di sini sebagai pendidik sudah bergerak. Contohnya seperti inovasi sederhana yang mereka lakukan, gerakan yang mereka lakukan. Sebenarnya inovasi ini menyasar ke motivasi ya. Tadi sudah dibahas tentang motivasi. Inovasi itu ke inovasi, ke motivasi sudah pernah berjalan, yaitu tentang mengoptimalkan desain ruangan kelas ya, dengan tujuan untuk meningkatkan rasa nyaman belajar mereka. Jadi itu salah satunya Pak Uwas yang sudah kami rintis. Namun mungkin dari kejadian ini kami perlu ada konsistensi ya untuk menjalani hal itu. Tapi untuk menjalani hal itu bukan perkara yang mudah ya, perlu adanya kerjasama dengan pihak lain. Itu Pak. Jadi pernah ada ya upaya bagaimana anak-anak berinovasi sendiri untuk merias atau menghias kelas gitu dengan kreasi mereka masing-masing, cara mereka masing-masing. Detailnya seperti apa sih? Detailnya merias kelas itu harus baik. yang bagus tuh idealnya unsur-unsur apa saja, misalkan kayak mungkin ada lukisan atau misalkan seperti apa? Oke, baik Pak. Diawali dari pembuatan sebuah program, karena memang saya sendiri adalah sebagai pendidik dan sekaligus sebagai wali kelas di sekolah saya gitu ya. Diawali dari pembuatan program, kemudian program itu saya sendiri disosialisasikan dengan pihak
yang paling atas yang ada di sekolah, itu kepala sekolah. Kemudian juga disosialisasikan dengan guru-guru, ya, khawatir kalau tidak ada sosialisasi mereka kaget ini ada apa di sekolah, ramai banget kayak panggung misalnya sekolah itu. Dananya dari mana, ya kan mereka itu pasti bertanya-tanya ini ide siapa gitu kan. Kita itu harus ada penjajakan dulu, udah apa ya, perlu diobrolkan, perlu ada ya pendekatan dengan pihak lain biar mereka mengetahui program kita itu seperti apa. Kemudian setelah itu kita bicarakan atau sosialisasikan dengan peserta dari program yang dibuat di awal, Pak, ya. Nah, kemudian dari situ setelah sosialisasi kita dibentuk program kerja kelas seperti pembuatan kelompok, ya Pak ya, misalkan alat dan bahan yang ada di bawah. Nah setelah itu baru dibentuk kelompok kerjasama. Nah yang sudah berjalan. Tiap kelas ada kelompok. Belum, kita masih menyasar sekolah kelas-kelas yang memiliki kriteria yang cukup untuk dikembangkan. Karena tidak semua kelas itu kan ini tuh mengoptimalkan, bukan dari nol, ya. Ini mengoptimalkan, bukan ini. Tidak semua kelas. Enggak, jadi belum ya. Seperti apa itu kriteria kelas yang layak dikembangkan? Oke, yang kriteria yang layak dikembangkan itu yang sudah ada ornamen lukisan-lukisan dari awal. Misalkan ini perlu tingkatkan nih gitu. Jadi bukan sebuah kelas yang polos, tidak. Jadi kalau sebuah yang sangat polos kita kembangkan, kita dananya mau dari mana? Ya, perlu sebuah tenaga yang sangat besar. Jadi kan di sana temanya juga dioptimalkan yang sudah ada maka ditambah gitu, ya. Nah, itu contohnya Pak yang sudah memiliki kriteria. Jadi tidak semua kelas. Kalaupun mungkin nanti ke depan, mungkin langkah saya selanjutnya mungkin tidak menutup kemungkinan untuk menyasar ke sana. Kemudian tadi Pak Was ngomong tentang masalah bagaimana ya caranya itu tadi dibentuk jadwal, kemudian di kelompok. Itu kan dinding ada 4. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, itu setelah dikerjakan karena memang di sana temanya adalah ada kata-kata mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka di sana kami ambil ini Pak, ambil dimensinya salah satu, yaitu dimensi kebinekaan global, ya, dengan cara itu di print gambar-gambar pahlawan ditempelkan sedemikian rupa, dibuat sederhana mungkin. Yang penting kita bisa meminimalisir memakan biaya yang banyak gitu. Kemudian tarian-tarian tradisional juga ditempel, baju adat tradisional Indonesia juga ditempel, itu untuk untuk menimbulkan rasa nasionalisme tadi, dimensi kebinekaan. Kalau dimensi kreativitas sudah ada ya, kreativitas dengan inovasi itu sejalan gitu. Seperti itu. Dari yang sekarang ada gitu, dari yang sudah dilaksanakan, kalau boleh dikasih nilai, kira-kira yang sekarang itu kreativitas dan inovasi anak-anak itu berapa kira-kira? Saya kalau dikasih nilai, mungkin ada indikatornya ya Pak. Indikatornya itu yang pertama, saya kasih pertimbangan tentang PPK, pendidikan penguatan karakter, ya kan, ada pilihan pendidikan penguatan karakter. Salah satunya adalah integritas, gotong royong, gitu kan itu. Nah, integritas 1, gotong royong 1 misalkan ya. Kemudian kesadaran 1, kemudian penyusunan program 1, kemudian sosialisasi sudah dilaksanakan tadi 1, kemudian pelaksanaan 1. Kemudian setelah itu sosialisasi tadi udah ya 1, dan hasil saya berani ngasih 8 kepada mereka dengan indikator yang sekarang yang sekarang berani ngasih 8 karena kita pakai indikator gitu. Bagus. Itu idealnya memang berapa? Idealnya sebenarnya ya 100 ya, karena kan nilai maksimal itu 100. Tapi saya tidak mau membahas tentang tadi 8 apa 80? 8 lah. Ya kalau satuan 8, mungkin kalau kita hitungnya puluhan 80 ya, kalau kita hitung puluhan. Iya, berarti sekarang 80 lah. 80. Iya, tapi kalau lebih maksimal idealnya itu mereka 100 lah ya. Karena memang nilai tertinggi itu 100 ya kalau dihitungan. 10 100. Tadi kan Pak Hendra ingin meningkatkan inovasi anak-anak nih di sekolah, bagaimana berinovasi menghias kelas atau inovasi lain.
Nah, sekarang kondisinya tadi 80 dan idealnya 100. Nah, untuk mencapai 100 itu kira-kira rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Hendra itu seperti apa? Rencana yang 100, saya tingkat SMA Pak ya. Saya pendidik di SMA, artinya tugas saya itu menurut saya cukuplah sampai angka 80, dan selebihnya itu untuk mensosialisasikan kepada kelas lain itu saya ambil ide cukup peserta didik karena mereka sudah dewasa, betul nggak Pak? Oh, jadi itu mereka bisa mereka kampanyekan lah, bisa mereka sosialisasikan kegiatan OSIS, betul nggak? Di kegiatan OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, misalkan terus kegiatan intra, itu setelah upacara itu kan bisa ya, biasanya kan didominasi oleh anak-anak OSIS, jadi selebihnya itu bagian-bagian mereka gitu. Jadi saya cukup memegang angka 80, manakala nanti setiap kelas itu sudah berhasil, karena ini inovasi ya, berarti inovasi itu bukan gurunya yang banyak bergerak, tapi siswanya yang bergerak. Nanti mungkin boleh dikatakan 100 kalau sudah semua kelas bisa mengoptimalkan desain kelas yang sudah ada. Jadi maksudnya yang dimaksud 80 tadi itu kelas yang hari ini memang sudah layak, jadi bukan seluruh sekolah. Nah, adapun rencana yang ke depan mungkin nanti mau lebih justru targetnya itu semua kelas gitu, tidak hanya kelas pilihan yang memang hari ini sudah punya kreativitas, sudah punya kompetensi melukis ataupun menghias kelas gitu, mungkin seperti itu. Kira-kira untuk menjalankan rencana aksi itu kapan? Tadi kan yang berjalan. Tadi rencananya kan mau ke semua kelas. Sekarang kan hanya beberapa kelas yang sudah punya kompetensi, punya kemampuan dan layak. Iya. Nah, ke depan rencananya kapan dilakukan? Saya mulai dari sekarang Pak menyusun program, karena saya rasa untuk kader berikutnya kan peserta didik, menggunakan peserta didik kadernya. Jadi saya sudah sebagai fasilitas ya untuk memfasilitasi mereka. Jadi selebihnya kader-kader itu saya serahkan kepada generasi-generasi yang gabung di OSIS. Jadi biar mereka bagaimana menstimulasi kelas-kelas yang lain untuk menghias kelasnya masing-masing dengan tujuan untuk menimbulkan rasa semangat dalam belajar gitu. Kan nanti karena kadernya peserta didik, programnya itu kan beda dengan program yang awal. Saya harus mulai dari sekarang. Jadi bikin program, nanti sosialisasikan lagi dengan pihak kesiswaan, dengan kepala sekolah, dengan kesiswaan, dengan kurikulum dan sarana, terutama kan sarana yang ikut andil juga ya, sarana prasarana seperti pengadaan mungkin kertas origami atau karton dan lain sebagainya, gitu, seperti kayak gitu Pak, dan disosialisasikan kepada kader-kader OSIS untuk melanjutkan program saya yang sudah saya jalankan. Gitu. Baik, sepertinya dari percakapan kita sudah mendapatkan tadi yang disampaikan oleh Pak Hendra, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana, aksi dan juga tanggung jawab. Udah mulai dari sekarang ya, berjalan menyusun program. Mudah-mudahan semua rencananya dimudahkan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melakukan analisis terhadap coaching yang dilakukan oleh Pak Uwas dan Pak Hendra. Coach. Ya. Cukup baik ya. Di sini saya mencatat ada tiga saya explore. Yang pertama, coach mampu mengeksplor kemampuannya dengan tugas sangat baik. Mereka mampu mengeksplor baik dan cukup lugas. Yang kedua, pertanyaan yang diberikan coach yaitu Pak Uwas cukup baik juga, sehingga mampu membuka ide-ide kreatif dari seorang Pak Hendra. Kemudian yang ketiga, alur tirta yang dilakukan sudah mengena ya, dan cukup runtut. Mungkin itu saja hasil analisa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi Bagusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Jadi perasaan saya selama di coaching tadi oleh coach Pak Uwas,
saya cukup cukup nyaman, jadi psikologis juga cukup terkendali ya dengan adanya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengeksplorasi pemikiran saya, sehingga saya mampu mengeluarkan sebuah informasi tentang motivasi belajar siswa di sekolah saya. Dan dari pertanyaan itu pula saya merasa informasi yang menurut saya itu bermanfaat. Kalau tidak di coaching mungkin saya tidak bisa berbagi, karena proses coaching itu sebenarnya adalah intinya membuka sebuah informasi, menggali informasi, dan informasi itu dikatakan oleh coach dan akhirnya semua orang bisa mendengarkan, dan tentunya bisa dipilih dan dipilah mana kira-kira ini yang informasi yang bagus ya diambil, dan informasi yang kiranya itu kurang baik ya jangan diambil gitu. Jadi itu perasaan saya setelah di coaching ya oleh Pak Uwas selaku coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.